Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ibu harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi pada tema 3 subtema 2. Kita akan masuk di pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi belajar kita pada hari ini, yang pertama tentang pelestarian hewan langka, dan yang kedua tentang membuat laporan hasil wawancara. Memasuki materi yang pertama tentang pelestarian hewan langka. Pelestarian hewan langka ini bertujuan supaya hewan tidak mengalami kepunahan, sehingga kelestarian hewan ini sangat bermanfaat pula untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini ada 2 usaha pelestarian hewan langka yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah pelestarian in situ, yang merupakan pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan tersebut berada. Contohnya terdapat pada Suaka Margasatwa. Suaka Margasatwa ini sendiri merupakan tempat yang digunakan untuk melindungi hewan-hewan langka. Yang kedua ada pelestarian ex situ, adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal asli hewan. Pelestarian ex situ ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi, penangkaran, maupun pembiakan hewan. Contohnya terdapat pada kebun binatang dan juga penangkaran hewan. Selanjutnya ada contoh daerah konservasi in situ. Yang pertama adalah Taman Nasional Ujung Kulon, di mana ini merupakan tempat populasi badak Jawa. Selanjutnya ada Taman Nasional Tanjung Puting, yang merupakan pusat rehabilitasi orangutan. Ada juga Taman Nasional Kerinci, yang merupakan taman nasional terbesar di Indonesia dengan kawasan luasnya sekitar 15.000 km persegi. Di mana ini adalah tempat perlindungan berbagai hewan dan tumbuhan khas yang ada di Sumatera. Ada juga Taman Nasional Komodo yang kita sudah bahas kemarin, yang merupakan tempat hidup hewan komodo. Selanjutnya ada juga contoh daerah konservasi ex situ. Di sini terdapat Taman Safari Puncak, ada juga Kebun Raya Bogor, dan Kebun Plasma Nutfut. Kemudian ada pula upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka, antara lain tidak berburu hewan sembarangan, melindungi hewan-hewan langka, melakukan penangkaran hewan langka, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka seperti Suaka Margasatwa, kebun binatang, dan taman nasional. Perlu anak-anak ketahui, dengan melindungi hewan langka ini, maka kita dapat menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi ini tetap berjalan dengan baik. Kemudian kita juga bisa melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Selain itu, kita juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan, sandang, obat-obatan, dan lain sebagainya. Memasuki materi belajar kita yang kedua, yaitu tentang membuat laporan hasil wawancara. Dalam menulisan hasil wawancara ini, yang perlu kita tulis yang pertama adalah latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara, yang keempat waktu dan tempat kegiatan,
Yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Perlu diingat bahwasannya dalam menulis laporan wawancara, kita harus menuliskan hasilnya dengan apa adanya sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Berikut adalah contoh penulisan laporan hasil wawancara, di mana latar belakang ini berisi tentang alasan kita ketika melakukan wawancara. Kemudian ada maksud dan tujuan. Ini kita menuliskan maksud dan tujuannya dalam melakukan wawancara itu. Kemudian ada topik wawancara yang berisi mengenai topik wawancara yang sedang kita lakukan. Selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan. Ini berisi waktu dan tempat wawancara yang kita lakukan. Selanjutnya ada juga laporan hasil wawancara. Ini digunakan atau dibuat untuk mempermudah membuat laporan dengan cukup menulis jawaban hasil wawancara dari narasumber sesuai dengan pertanyaan yang sudah kita buat. Jika perlu, kita juga bisa menambahkan dengan menulis narasumbernya, dengan menulis nama dan pekerjaan orang atau narasumber yang sedang kita wawancarai. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini berisi rangkuman dari hasil wawancara yang sudah kita buat. Baik anak-anak, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Guru untuk materi tema 3 subtema 2 pembelajaran 6 pada kali ini. Bu Guru harap anak-anak bisa memahami dengan baik dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian. Akhir kata, Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.